Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel aku Rizzy Vlog. Di video kali ini aku akan sedikit membagi tips ya, 10 tips tentang larangan-larangan untuk mendaki gunung. Kira-kira seperti apa sajakah tipsnya? Yuk langsung saja kita lihat. Sebelumnya aku ingatkan dulu ya, kalau misal aku masih pemula juga yang masih belum pro banget tentang mendaki, cara larangan mendaki itu seperti apa ya teman-teman. Dan ini aku berbagi tips itu tentang pengalaman aku aja ya teman-teman. Jadi kalau misal salah juga mohon maaf ya. Oke, tips yang pertama itu jangan meremehkan gunung. Nah ini biasanya sering kali untuk pendaki-pendaki pemula itu biasanya sering meremehkan gunung, meskipun tingginya 1000 mdpl, 2000, 3000 itu jangan diremehkan, atau meskipun 500 mdpl juga jangan diremehkan. Tips nomor 2 ini jangan boker atau pup sembarangan ya teman-teman. Biasanya ini aku sering jumpa ya, biasanya aku mendaki ke beberapa gunung di sekitaran Jawa Timur itu melihat atau menemukan ranjau orang-orang ya. Jadi kalau bisa ya ranjaunya itu boker atau pup itu jangan dekat sama trek ya, karena trek itu sering dilewati oleh pengunjung ya teman-teman. Jadi kalau bisa itu agak jauhan lah ya, sekitar 10 meter atau 5 meter gitu ya teman-teman. Jadi please jangan boker di jalur trek pendakian. Nah, tips nomor 3 itu adalah jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini berlaku juga untuk tidak di gunung juga ya. Di mana-mana pun aku rasa juga dilarang buang sampah sembarangan. Kalau bisa itu ya kalian habis makan di puncak, terus sampahnya itu kalian bawa ke bawah lagi ya. Jangan dibuang sembarangan ya. Nanti kalau misal orang baru mendaki juga risih juga ya, penunggu itu juga risih juga, penunggu di sekitaran gunung, hewan-hewan pun juga risih. Oke, maka dari itu jangan buang sampah sembarangan. Tips nomor 4, jangan melanggar aturan yang ditetapkan oleh Taman Nasional. Jadi kalau misal sudah ada larangan tuh jangan kalian langgar ya. Contoh misal ada sungai itu kalian buat cuci piring habis makan ya, terus misal buat boker itu juga jangan ya. Terus juga kalau bisa itu kalau misal airnya itu kalian bawa ke tepian lalu dicuci piringnya di tepian ya. Jangan langsung ke aliran sungai itu ya, nanti kalau misal kena yang pendaki lain juga kasihan. Yang tips nomor 5 yaitu jangan coret-coret sembarangan. Biasanya ini sering aku jumpai pada saat di pos-pos, yaitu ada coret-coretan ya, kenang-kenangan seperti apalah ya, seperti cinta-cintaan itu ya, jangan ya teman-teman. Itu kalau bisa jangan dicoret-coret, meskipun itu buat kenang-kenangan tapi ya merusak alam juga ya lama-lama. Jadi kalau misal ada bebatuan jangan dicoret-coret. Selanjutnya tips yang nomor 6 itu jangan berisik di atas jam 10 malam. Nah ini biasanya sering aku jumpai ya, di puncak itu orang-orang itu kalau sudah mendirikan tenda itu sudah nyanyi-nyanyi rame-rame di atas jam 10 malam. Itu usahakan jangan berisik ya, karena hargailah orang lain juga ya. Orang lain juga butuh istirahat, butuh ketenangan, butuh kesunyian ya. Jika kalian rame-rame itu juga kasihan orang lain gitu ya. Tips yang nomor 7, jangan minum sambil berdiri ya teman-teman. Usahakan tuh kalau minum itu ya sekalian istirahat ya, sambil duduk terus minum ya. Di agama pun juga diajarkan ya, minum dilarang berdiri, bukan hanya di gunung. Tips nomor 8, jangan memeti sembarangan ya. Ini berlaku juga di gunung. Kalau misal kalian memeti sembarangan itu, sepengalaman aku ya, waktu di gunung itu pernah melihat orang memetik bunga edelweiss ya. Jadi edelweiss itu kan bisanya tumbuhnya di gunung ya. Jadi percuma saja kalau misal kalian memetiknya, terus kalau misal sudah dibawa pulang itu juga layu ya. Yaitu kalau misal
pernah juga menjumpai orang meti Edelweiss itu juga ditahan sama pengurus atau tim SAR-nya sana ya, atau petugasnya di gunung tersebut. Tips nomor 9 yaitu jangan menyalakan api unggun ya sembarangan ya. Itu kalau misal api unggunnya gak dimatikan kembali atau lupa, itu juga sangat berbahaya, apalagi di gunung itu daunnya kering-kering itu kalau musim kemarau ya. Terus kalau misal kalian yang rokok itu juga pastikan puntung rokoknya itu jangan langsung dilemparin ya, usahakan dimatikan atau kenakan air dulu, siram air dulu langsung dibuang. Tips terakhir nomor 10 yaitu jangan mengeluh. Ini berlaku juga untuk pendaki yang meskipun sudah lama juga sudah baru juga sama aja ya. Kadang juga aku sering menjumpai pendaki itu mengeluh, masih jauh nih, masih kurang berapa mdpl ya, itu jangan kalian lakukan atau kalian mengeluh ketika mendaki gunung. Oke, gunung itu sport yang paling ekstrim ya kalau menurut aku. Jadi kalian untuk persiapan itu olahraga fisik dan juga peralatan-peralatannya, logistiknya, mental juga itu harus penting ya. Jadi kalau misal mendaki gunung itu maksimalkan persiapan kalian, jangan asal-asalan, nanti bisa-bisa juga. Yang penting itu jangan hipotermia juga ya, karena di atas gunung itu juga sangat dingin. Oke, mungkin cukup segitu saja ya, saya share pengalaman dan tips berbagi tentang pendaki pemula ini. Mungkin ini sedikit bermanfaat ya, walaupun ini mungkin tidak berfaedah, tapi moga-moga ini berfaedah dan bermanfaat buat kalian yang sedang ingin mendaki. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian bila video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.